Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini kami akan melanjutkan pembacaan kitab Riyadul Badi'ah halaman 10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu 'alal mukallafi aidan ay ya'taqida anna al-malaikata 'alaihimus salatu wassalam min jumlati ibadillahil mukramin wa annahum ma'sumuna min jami'il ma'asi munazzahuna an sifatil bashari wa yajibu lan wajib alal mukallafi ing ngatasé wong mukallaf wa yajibu lan wajib alal mukallafi ing ngatasé wong mukallaf aidan halimane apa ayya antakida yen to nikotaken sapa mukallaf annal malaikata ing satuhni malaikat annal malaikata ing satuni malaikat alaihim iku muga-muga tetep ing atase malaika as-shalatu tai tambah rahmat ta'zim wassalamu lan keselamatan. Annal malaika iku min jumlati ibadillahi setengah saking jumlahe pira-pira kaulane Allah. Setengah saking jumlahe pira-pira kaulane Allah sifate ibad al-mukramina kang den mulyakaken sapa ibadillah. Al-mukramina kang den mulyakaken sapa ibadillah wa annahum lan satuhuni malaikat. Wa annahum lan satuhuni malaikat iku maksumuna wong kang padha den reksa sapa malaikah. Iku maksumun wong kang padha den reksa sapa malaikat den reksa min jamil ma'asi saking sekabehane pira-pira maksiat. Saking sekabehane pira-pira maksiat munazzahuna turden suciaken sapa malaikah an sifatil basyari saking pira-pira sifate menungso an sifatil basyari saking pira-pira sifate menungso wa annahu lan satuhni kelakuan iku la ya'lamu orang ngerti iku ya'lamu orang ngerti kasratahum ing akeh malaika sapa illallahu ta'ala angin Allah ta'ala sapa illallahu ta'ala angin Allah ta'ala wa minhum lan iku setengah saking malaikat Jibril utai malaikat Jibril wa Mikail lan malaikat Mikail wa Israfil lan malaikat Israfil wa Izrail lan malaikat Izrail wa Israfil lan malaikat Israfil wa Izrail lan malaikat Izrail wa haula'il arba'atu utawi mengkunu malaika fikih utawi mengkunu malaika fikih humur ru'asa yaiku pira-pira pemimpin humur ru'asa yaiku pira-pira pemimpin wa hum utawi haula'il arba'atu iku afdaluhum luweh utamane malaika iku afdaluhum luwe utamani malaika. Wa minhum lan iku setengah saking malaika hamalatul arsy utai malaikat kang nyenggo aras. Hamalatul arsy utai malaikat kang nyenggo aras. Wa hum utawi jumlatul hamalatul arsy. Wa hum utai hamalatul arsy al ana ing dalem saiki iku arbaatun papat. Wa yuzadu lan den tambahaken alaihim ing ngatasé jumlatul arsy yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat apa arbaun malaikat papat wa hum lan iku setengah saking hamalatul arsy wa minhum lan iku setengah saking malaikat mungkaron utawi malaikat mungkar lan iku setengah saking malaikat mungkaron utawi malaikat mungkar wa nakir lan malaikat nakir wadidwan lan malaikat ridwan khazinul jannati kang dadi juru kuncine swarga wa malikon lan malaikat lan malaikat khazinun nari kang dadi juru kuncine neraka khazinun nari kang dadi kuncine lan malaikat raqib wa atidun dan malaikat atid Wa ayyat takidalan yen to nikotaken sapa mukallaf
yen to dikatakan sapa mukallaf anna afdhalal khalq Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumar rusulu mukonuli piro-piro utusan sumar rusulu mukonuli piro-piro utusan sumal ambiya'u mukonuli piro-piro nabi sumal ambiya'u mukonuli piro-piro nabi sumal malaikatu mukonuli malaikat sumal malaikat mukonuli malaikat sholawatullahi utawi piro-piro rahmati Allah utawi piro-piro rahmati Allah wassalamu lan keselatan Allah iku alaihim muka-muka tetap ing ngatasi rusul ila akhirih sumas sahabat mukanuli pira-pira sahabat radhiya kang ngeridane sapa Allahu Allah anhu saking sahabat anhu saking sahabat wa ayyan tagit ento nikotaken sapa mukallaf annal khalqa ing satuni makhluk annal khalqa ing satuni makhluk kullaha ya sekabeh khalqa iku yang mutuna bakal mati sapa hal iku yang mutuna bakal mati sapa hal indan kindo akmarihim ing dalem nalika lakiani tutu piro-piro umure nas tutu piro-piro umure nas wa annal qabid lan satu malaikat kang jabut wa annal qabid lan satu malaikat kang jabut li azwajihim maring li arwahihim maring piro-piro roe khalqi piro-piro khalqi iku malakul maut malaikat maut wa huwa utai malakul maut iku Israilu malaikat Israil wa annahum lan satuni makhluk iku yasaluna den kuwataken sapa halku dan kuwa iku isalu bakal den takoni sapa halku den taum ba'da dafnihim saya ulangi li arwahim maring pira-pira roh malak maring pira-pira arwah halki iku malakul mauti malaikat maut wa huwa utai malakul mauti iku Israilu malaikat Israil wa annahum lan satuni makhluk iku yusaluna bakal den takoni sapa halki ba'da dafni ing dalem sause mendem khalqi fi kuburihim ing dalem kuburane khalqi illa jamaatan angin golongan maksusina kang tertentu sapa jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu 'alal mukallafi aydan ay ya'taqida annal malaikata 'alaihim as-salatu wassalam min jumlati ibadillahil mukramin. Bagi orang mukallaf adalah orang Islam yang sudah balik dan punya akal, itu namanya orang mukallaf. Kalau orang Islam belum balik itu gimana? Berarti bukan mukallaf karena belum balik. Ada orang bukan Islam balik, ya bukan mukallaf. Jadi orang mukallaf itu adalah orang Islam yang sudah balik dan ini punya akal ini. Sini. Bagi orang mukallaf wajib meyakini terhadap malaikat, bahwa malaikat itu adalah termasuk beberapa hambanya Allah yang dimuliakan. Di samping itu malaikat dijaga dari semua maksiat. Enggak ada yang namanya malaikat itu maksiat. Serta malaikat itu dibersihkan dari sifat-sifat manusia. Seperti malaikat falaisa lahum syahwatun wala nafsu. Jadi malaikat itu tidak punya syahwat, tidak punya nafsu, tidak punya ayah ibu, tidak punya istri. Enggak ada malaikat yang punya istri, enggak ada. Tanpa minum, tanpa makan, tanpa tidur. Laki-laki atau perempuan?
Ya bukan laki-laki, bukan perempuan. Lah kalau demikian apa? Apakah banci? Tidak. Ya bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan banci. Tapi kalau masalah lafadz-lafadznya itu biasanya kalau itu masuk pada muannas. Sini, si hakikatnya malaikat itu perempuan apa laki-laki? Tidak, bukan laki-laki, bukan perempuan. Ini malaikat, dan malaikat tidak punya nafsu. Jadi sekali malaikat, Allah menjadikan malaikat ini tugasnya apa? Tugasnya sujud kepada Allah. Semenjak sujud itu sampai nanti sujud terus. Ini malaikat ya tidak makan lain dengan saya. Kalau kesal dengan sama ini ya butuh makan, butuh minum, butuh tidur. Ini malaikat tidak. Jadi wa annahu la ya'lamu kasratahum illallah. Jadi tidak ada seorang pun yang mengetahui jumlahnya para malaikat. Siapa? Kecuali Allah. Jadi Allah yang mengetahui berapa jumlahnya malaikat itu. Karena Allah yang menjadikan. Allah yang menjadikan. Di samping itu lagi masalah malaikat, bentuknya tampan-tampan. Malaikat itu bisa berubah bentuk, banyak bentuknya malaikat. Bisa berubah orang laki-laki, bisa berubah ini dan itu. Ini malaikat. Ini. Di samping itu ini malaikat itu min kulli wahidin ajnahatin. Wa minhum Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa huwal arba'humur ru'asa. Di sebagian dari malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israil. Jadi malaikat 4 ini termasuk pimpinan dari para malaikat. Ini pimpinan dari malaikat. Malaikat itu juga ini tugasnya sa'itan bainallah wa anbiya'ihi, menjadi pelantaraan di antara Allah dan para nabi. Berarti malaikat yang menjadi pelantaraan antara Allah dan para nabi gimana? Berarti yang menyampaikan wahyu. Dan juga ada kalanya malaikat itu menjadi pelantaraan di antara Allah dan orang-orang yang soleh. Dengan cara gimana? Mendapat ilham, bisa bermimpi baik di dalam tidurnya. Dan juga ada yang di antara dan menjadi pelantaraan antara Allah dan makhluk. Antara Allah dan makhluk niki malaikat. Jadi kita itu wajib mengetahui malaikat ini bagi orang mukallaf supaya ngerti tentang malaikat. Malaikat itu malaikat Jibril, Mikail ini 10 ya nih. Kemudian wa minhum Jibril wa Mikail. Jadi malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Israil termasuk pimpinan dari malaikat. Bahkan malaikat yang lebih utama siapa? Malaikat 4 tersebut. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Wa minhum hamalatul arsi wa hum al-ana arba'atun wa yuzadu alaihim yaumal qiyamah arba'atun. Jadi termasuk lagi malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil itu tugasnya apa? Dengerin. Jadi malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil itu termasuk utusan lagi menjadi pimpinannya malaikat ya niki malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Israil. Jadi ada lagi niki
Jadi malaikat Jibril, Mikail, Israfil termasuk malaikat yang lebih mulia. Setelah malaikat tersebut ada malaikat yang membawa aras. Berapa yang membawa aras? Nah, malaikat yang tugasnya itu menjaga aras sekarang itu ada 4. Tapi nanti nih, jadi kalau sekarang itu 4, dan nanti pada hari kiamat ditambah 4 lagi. Jadi yang asalnya 4 ditambah jadi 8. Jadi pada besok di akhirat itu ada 8. Ini yang membawa aras itu 8. Mungkar Nakir, malaikat Ridwan, malaikat penjaga surga, malaikat Malik, malaikat penjaga. Jadi saya ulangi, malaikat itu penjaga neraka, malaikat Raqib Atid wa ayyataka annal fadlal khalq anna awdal khalqa kullihim nabiyuna Muhammadin summa rasuluh. Jadi termasuk lagi malaikat Mungkar Nakir Ridwan, malaikat Ridwan, malaikat Malik, malaikat Raqib Atid. Jadi dan orang mukallaf itu supaya percaya bahwa semua lebih utamanya makhluk adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapa makhluk yang lebih utama? Ya Rasulullah. Makhluk yang paling utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus meyakini bahwa Rasulullah itu makhluk yang lebih mulia. Setelah itu, ini kita harus meyakini bahwa lebih utamanya makhluk yakni Nabi Muhammad merupakan Nabi kita. Setelah itu yang lebih utama para utusan. Ini para utusan. Para utusan maka tambah nih para utusan, kemudian para utusan. Faman katabah asma'ahum wa wada'aha fi baitihi aw qara'aha aw hamalaha ta'ziman lahum wa takriman li dzawatihi wa ihtiraman li nubuwatihi ila akhirih. Jadi bagi siapa yang menulis nama-nama para utusan kemudian diletakkan dalam rumah, kalau tidak seperti itu gimana? Membaca asmaul rasul atau membawa. Tujuannya apa? Ta'ziman lahum, takliman lahum, takliman itu nih. Jadi menulis diletakkan dalam rumah. Niatnya apa? Niatnya ta'zim, menghormati, memuliakan. Tenan iki. Jadi kita itu waya takid wa ayya takidalan yen toni kotaken sapa ayat anna afdhalal khalqi ing satuni luwih utamane makhluk kulihim iku nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita itu juga meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah makhluk yang lebih utama. Jadi seandainya Allah tidak menjadikan nur cahaya Nabi Muhammad gimana? Allah tidak ada yang namanya langit, tidak ada bumi dan isinya. Wa ayya takidah. Jadi bagi saya ulangi, faman katabah asma'ahum wa wada'aha fi baiti aw qara'aha aw hamalaha ta'ziman lahum wa takriman lidzawatihi. Jadi orang bagi siapa yang menulis nama para utusan kemudian diletakkan di rumah atau dibaca tujuannya apa? Ta'zim, menghormati, memuliakan. Wahtiraman linubuwatihi. Nanti nih ya. Jadi masalah para makhluk yang lebih utama adalah para utusan.
La utusan niku utusan menurut kal yang masyhur wal masyhuru annal mursalin salasumiatin wa salasata asyar. Berarti mukal yang masyhur utusan itu ada 320 itu jumlahnya. Jadi mukal yang masyhur di utusan itu berapa? 313. Jadi nanti kalau ingin tahu namanya para utusan ini baca Riyadul Badi'ah syarahnya dari halaman 10 sampai halaman 11 itu nama para utusan. Jadi wa ayyan taqida anna afdhalal khalqi kulim nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita meyakini makhluk yang lebih mulia sama Rasulullah. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian para utusan. Setelah para utusan, para nabi, para malaikat, orang yang mendapat syafaat ini salawatullah wassalamu alaihi. Kemudian setelah malaikat, para sahabat. Dan kita meyakini bahwa wa ayyan takida annal khalqa kullahum yamutuna indan qidai a'marihim. Jadi kita supaya sebagai orang mukallaf supaya meyakini semua makhluk itu akan mati. Wal ma'annal qabidha li arwahim. Jadi meyakini lagi makhluk annal khalqa kulluhum yamutuna indan qita'ihim. Wa annal qabidha li azwajihim malakul maut. Jadi kita juga meyakini bahwa nih semua makhluk itu akan mati kapan? Kalau sudah habis umurnya. Allah memberi umur kepada ini 60, berarti ya nanti kalau sudah umur 60 ya meninggal. Jadi malaikat wa annal qabid, malaikat yang bagian mencabut roh itu malaikat maut. Isinya malaikat Israel, malaikat Jadi kita meyakini bahwa semua makhluk itu akan ketika umurnya sudah habis. Wa annal qabidah, sedangkan malaikat yang tugasnya mencabut nyawa namanya malaikat maut. Malaikat maut itu malaikat Israel. Wa annahum yus'aluna, jadi semua makhluk itu nantinya akan ditanya. Jadi setelah orang itu meninggal dunia dikubur, ini saya ulangi. Jadi kita meyakini semua malaikat, semua makhluk itu akan mati kalau sudah habis umurnya. Termasuknya bagian wa annal qabidha li arwahi malakul maut. Jadi malaikat yang pencabut nyawa, malaikat maut. Isinya malaikat Israel. Malaikat Israel nanti ditanya. Jadi setelah dari kalau masalah orang yang meninggal dunia nih ya, ketika orang yang mengantarkan itu sudah pulang, dapat jarak berapa langkah? Saya ulangi.
wa annahum yus'aluna ba'da dafnihim fi kuburihim illa jama'atan mahsusina. Ini semua makhluk. Jadi makhluk itu, semua makhluk kalau sudah meninggal dunia nanti akan ditanya di kuburannya, kecuali orang-orang yang tertentu. Wa annahum nasri makhluk iku yus'aluna. Jadi setelah wa annahum yus'aluna, jadi setelah dikubur, setelah dikebumikan dan dikubur, malaikat, dua malaikat itu nanti menghampirinya kepada mayit. Jadi kita sebagai orang mukallaf juga harus meyakini siapa orang yang lebih mulia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah para utusan, kemudian para nabi, malaikat, sahabatnya. Di samping itu wa ayyantakida, jadi kita itu harus meyakini. Ini jumlahnya ini dulu. Mukal yang masyhur jumlahnya para utusan. Mungkin. Qala sallallahu alaihi wasallam hayatu wa matum sawa'un fa'um mutasawwim. Jadi hidup dan matinya nih para utusan itu sama. Jadi sama merupakan, sedangkan utusan merupakan yang masyhur jumlahnya utusan itu 313. Niki utusan. Niki di sini dicatat mulai dari Nabi Adam, Nabi Sis ila akhirih. Jadi kemudian para nabi. Jadi dulu malaikat 4 itu termasuk pimpinan para malaikat. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israil dan Israfil. Itu termasuk pimpinannya para malaikat. Summal anbiya, jadi yang lebih utama pertama adalah nih Rasulullah, Nabi Muhammad. Makhluk yang lebih utama Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad baru para utusan. Setelah utusan para nabi, para malaikat, sahabat dan para sahabat. Wa ayyatakida, dan kita harus meyakini bahwa semua makhluk itu akan meninggal dunia. Saya ulangi. Bagi siapa famang kata asma, bagi siapa yang menulis nama-nama para utusan, kemudian diletakkan di dalam rumahnya. Nah, di dalam rumah kita itu membaca ya. Bagi siapa menulis atau membaca atau membawa, tentunya takziman, untuk menghormati, untuk takriman, menghormati kepada zatnya. Di masalah malaikat ini nantinya hidup dan matinya. Waqala sallallahu hayatu wa matum sawa'un famutasan fil ardi was sama'i wal masjid. Tidak Rasulullah, mati dan para utusan itu ketika mati takzim dan memuliakan kepada zatnya para utusan. Gimana? Jadi orang tersebut nantinya akan mendapat pertolongan dari Allah. Bi'alahi muqaddasihal alaihi umur dunia wal akhirah wa fatih alaihi abwab ma khairat wa nazula rahmatah ila akhirih. Dari kami cukup yang sekian. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.